Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Mami Ray. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe. Di channel YouTube Mami Ray, aku akan sharing menu-menu empasi, menu-menu keluarga yang pastinya mudah dan juga enak. Pastikan kalian untuk nonton sampai habis karena aku akan sharing menu yang gak biasa yang pastinya enak dan juga bergizi untuk si kecil dan keluarga kita. Kali ini aku mau sharing resep sapo tuna ala Mami Ray. Kalau biasanya nih kalian dengernya itu sapo tahu. Nah kali ini aku akan ganti proteinnya dengan seafood yaitu daging tuna. Penasaran kan gimana sih cara buatnya? Apakah hampir sama dengan sapo tahu biasanya? Ya udah ikutin terus video ini sampai habis. Bahan-bahan yang kita perlukan mudah banget. Yang pastinya di sini aku pakai ikan tuna. Ini yang sudah difile, jadi udah nggak ada durinya dan ini masih segar banget. Aku beli tadi pagi di pasar ya. Untuk jumlahnya disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk bumbunya aku ada pakai bawang putih, lada, garam dan juga kaldu jamur. Di sini aku pakai juga sayuran, aku pakai seperti wortel, brokoli, kol dan juga ada daun bawang. Kalau misalkan kalian mau tambahin sayurannya seperti ada bunga kol, kalian mau tambahin baby corn, itu juga boleh, sesuaikan aja semua dengan selera kita. Untuk mengentalkan kuahnya nanti, di sini aku siapin tepung tapioka dan juga aku ada siapin saus tiram secukupnya. Itu dia bahan-bahan yang cukup mudah banget. Mari kita lanjut ke cara membuat. Pertama-tama kita mau bumbui dulu tunanya ya. Ini udah aku cuci bersih, kita taburi dengan sedikit garam dan juga lada. Ini gunanya untuk memberikan sedikit rasa dan juga untuk menghilangkan bau amis dari ikannya. Karena rata-rata nih anak-anak kita itu kadang kan susah atau nggak suka makan seafood karena bau amisnya itu. Nah kita diamkan itu sejenak, kemudian kita panaskan minyak sedikit aja, kemudian kita goreng sampai tunanya ini setengah matang. Kita jangan terlalu matang karena nanti teksturnya akan berubah menjadi alot dan keras. Itu cenderung membuat anak kita tidak suka ya. Jadi di sini usahakan setengah matang ataupun matang tapi tidak terlalu yang overcook banget ya. Nah ini kita masak tunanya dengan api yang kecil aja supaya dia nggak cepet gosong. Kalau misalkan udah matang ya, kita bisa sisihkan dulu sebentar dan kita mau masak untuk sayuran yang lainnya. Nah ini minyak ya yang kita gunakan untuk numis tunanya, jangan dibuang, kita gunakan lagi untuk menumis bawang putih. Kalau misalkan bawang putihnya udah harum gitu ya, kita langsung masukkan wortel yang paling pertama. Kalau misalkan wortelnya ini kan aku pakai yang masih mentah ya, jadi aku tambahin sedikit air langsung supaya wortelnya ini cepat matang. Kalau misalkan kalian mau rebus dulu itu boleh ya. Kalau misalkan wortelnya udah setengah matang, kita masukin brokoli, masukin kol dan juga daun bawangnya. Nah ini juga tadi aku lupa kasih tahu, untuk brokolinya udah aku rendam dulu dengan air garam, jadi dia udah bersih ya. Kemudian baru kita gunakan untuk memasak. Nah kalau misalkan sayurannya udah layu dan kira-kira airnya kurang, kita bisa tambahin, kemudian kita tinggal bumbui dan atur rasanya. Kalau misalkan ini terlalu asin, kalian bisa tambahin sedikit gula pasir ya. Nah kalau misalkan rasanya udah pas, kita tinggal kentelin aja dengan larutan tapioka. Tadi tepung tapiokanya kita kasih sedikit air, kemudian kita kentalin kuahnya, kemudian masukkan tunanya, kita masak sampai dia meresap ya bumbunya. Jangan juga sampai terlalu habis kuahnya, karena ini juga tunanya kan udah matang, jangan terlalu dimasak lama. Kalau misalkan udah selesai, bisa deh kita sajikan. Dan ini dia sapo tuna ala Mami Ray. Jadi buatnya cukup mudah,
bahan-bahannya itu juga gampang, gak pakai ribet, tapi ini rasanya enak. Pokoknya kalian bisa coba ini, apalagi untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan. Protein dari ikan tuna ini bagus banget untuk pertumbuhannya. Dan yang pastinya di sini juga ada sayur-sayuran, ada mikronutrien yang bisa didapat dari sayur-sayuran. Nah, untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, jangan lupa untuk like video ini dan nonton video-video lainnya yang ada di YouTube Mami Re ya. Nah, jadi di sini aku masak tadi itu untuk ukuran 1 kali makan. Kebetulan anak aku ini udah umur 4 tahun sekarang, jadi dia udah makannya agak banyak. Tapi kalau kalian anaknya masih umur 1-2 tahun, itu mungkin bisa untuk 2 kali makan. Jadi disesuaikan aja untuk rasa, untuk bahan, untuk porsinya, disesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk aku ingetin lagi untuk share, untuk like, untuk subscribe tentunya video YouTube Mami Re ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, aku hampir lupa ngingetin bahwa udah banyak resep yang aku sharing di channel ini. Jadi, semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk rencana memasak besok untuk ibu-ibu. Bye-bye!